Petir kecil tidak akan menghentikanku. Petir datang. Berikan aku, cepatlah. Tolong, Bon tu as cu. Siapa yang perlu bantu aku. bulan ini berapa kali? Suda Serratus Tujucali. Quand? 107 kali, kapan bisa naik menjadi dewa? Ada bahaya di... Aku maju dulu. Jangan maju, jawab, kapan aku naik menjadi dewa? Zhao, kamu adalah murid dari kita, ahli kedokteran, feng shui, dan metafisika. Tapi kamu sudah membuka 6 dari 7 lubang. Hanya 1 lubang, kamu belum membukanya. Apa itu? Lubang emosi. Lalu bagaimana? Turun gunung untuk mengatasi rintangan emosional. Aku akan turun gunung sekarang. Oh tidak, semuanya kalah. Gadis muda datang untuk cari jodohnya. Anakku sangat hebat. Turun gunungnya. Cari suami untuk hidup. Tunggu sampai dia tua dan meninggal. Lalu kamu bisa naik ke langit. Hidup ini terlalu panjang. Gadis muda ini usianya berapa tahun? 18.000 tahun. Gadis kecil ini lucu sekali. Gadis kecil ini punya syarat apa? Mahar berapa? Tidak perlu mahar, lebih cepat menikah. Lihat yang punyaku. Baik. Lihat cucuku. Mari lihat cucuku. Cucuku adalah presiden dari Shao Group. Nilainya triliunan. Yang ini bagus, umur pendek, setengah tahun sudah meninggal. Yang ini bagus, aku pilih ini. Baik. Nenek, di mana cucu? Kapan daftar nikah? Tunggu sebentar, saya akan telepon dia sekarang. Pak Xiao, pendapatan total perusahaan semester kedua turun dari 1.000 miliar dibandingkan semester pertama. Halo. Nenek. Saya sedang rapat. Jangan rapat terus, cari uang tidak sepenting menikah. Cepat ke tempat perjodohan, saya sudah dapatkan calon istri hebat untukmu. Nenek. Jangan jodohkan aku lagi, aku tidak mau menikah. Kalau kamu berani tidak datang, aku akan gantung diri di depan kantor kalian. Rapat dihentikan. Pergi ke sudut perjodohan. Tuan Xiao, yang itu jangan-jangan adalah nyonya muda? Kamu tidak bicara, tidak ada yang akan menganggapmu bisa. Aku. Kamu cucu Nyonya Xiao, kan? Halo, aku istrimu. Aku. Aku bukan. Lalu siapa? Coba lihat ke bawah. Bukan, kok duduknya begini sih? Cucuku memang kakinya cacat, tapi dia kaya. Kalau kamu menikah dengan cucuku, semua rumah ratusan unit dan ribuan mobil akan jadi milik kamu. Gak masalah, asal dia bisa mati aja. Maksudku, harta itu tidak penting. Oh. Benar-benar tak menyangka bertemu gadis baik seperti kamu. Cepat ke kantor catatan sipil dan menikahlah. Baik. Kamu Nona. Namaku Yu Sao Zhao. Nona Yu, bisa kita bicara sebentar? Nenek, ayo kita lihat ke sana. Apa yang ingin kamu katakan? Nona Yu, ada 1 miliar di kartu ini. Gunakan uang ini beritahu nenekmu tidak bisa menikah. Apa maksudmu? Kamu tidak suka wajahku? Kamu. Aku akui, kamu kelihatan cukup menarik. Tapi, aku tidak tertarik padamu. Tidak apa-apa, aku tertarik padamu. Aku ini. Lahir dengan cacat kaki, nasib sial.
Ditakdirkan tidak hidup lebih dari setengah tahun. Bagus kok. Apa yang kamu bilang? Aku bilang, aku akan merawatmu. Ngobrol apa nih? Kantor pencatatan sipil sebentar lagi tutup. Dapatkan akta nikah, ya? Kita lagi ngobrolin mau punya berapa anak nanti. Ok, ok. Punya anak banyak, nenek pasti senang sekali. Ayo, Nenek. Nyonya muda, tuan muda gak tahan kalau kamu main-main begini. tunggu setengah tahun setelah Xiao Huaijing pergi, aku bisa. Akhirnya aku menjadi dewa. Tuan muda, kenapa saya merasa keadaan nyonya muda tidak normal? Kamu baru sadar ya? Walaupun sudah resmi menikah, pernikahan itu tidak bisa diabaikan. Nenek akan membuatnya megah untuk kalian. Pernikahan sangat merepotkan? Me manque que prumi, tes tapis. Lewati saja kalau begitu. Langsung malam pengantin. Baik, baik. Ikuti maumu, mari kita pulang sekarang. Selamat datang nyonya muda di rumah. Nenek sangat menyukai nyonya muda. Biasanya kamu pulang tanpa sambutan besar seperti ini. Kau diam, dikira kau bisu. Aku. Tidak apa-apa, santai saja. Nanti kita semua akan jadi keluarga, ya. Masih ikut. Ayo. Ayo, nantinya kita semua keluarga. Jangan sungkan-sungkan. Ini dari mana nikahin orang kampung ini? Dari mana nikahin orang desa ini? Kenapa kalian datang? Sepupu saya baru dapat surat nikah. Saya sebagai sepupu, tentu datang untuk beri selamat. Saya tidak perlu selamatmu. Keluar. Sepupu, kamu tidak marah, kan? Saya tahu Yao Guang dulu tunanganmu. Tapi kamu cacat. Bagaimana bisa memberinya kebahagiaan? Iya, siapa yang mau menghabiskan sisa hidupnya dengan orang cacat? Mungkin kamu tidak bisa jadi manusia lagi. Kalian. Keluar. Siapa dua burung merak ini? Shen Yao Guang itu dulu tunangan Xiao Xiao. Tapi setelah kaki Xiao Xiao cacat, dia selingkuh dengan sepupunya. Xiao Zhe. Itu yang kalian bilang sebagai pasangan tidak setia. Benar. Wanita murahan, berani sekali kamu memaki aku. Lihat penampilanmu yang miskin ini. Yang benar saja kamu pikir akan menikah jadi orang kaya? Suamimu ini bukan hanya lumpuh kakinya, tapi juga berumur pendek. Ku dengar dia tidak hidup lebih dari 10 tahun. Camus Mangutuk, UEJ. Nenek, Xiao Huaijing memang umurnya pendek, itu dikatakan oleh aliran Tao di Gunung Jiling. Aku berharap dia cepat mati. Supaya aku bisa mewarisi hak waris keluarga Xiao. Tidak mungkin. Biarpun tanpa Huaijing, hak waris hanya akan diberikan kepada anaknya. Kalian jangan coba-coba. Dia cacat, bahkan di kursi roda tidak bisa bergerak. Masih mau berharap dia bisa bergerak di tempat tidur? Haha. Siapa bilang suamiku tidak bergerak? Siapa bilang suamiku tidak bisa bergerak? Apa, kamu sudah mencoba dengan sepupu saya? Berapa kali dia bisa bergerak di tempat tidur? Sekali, dibandingkan dengan Zhe kita, jauh lebih buruk. Bukan, itu bergerak terus. Yu Zhao Zhao, kamu tahu gak apa yang kamu omongin? Sayang, tenang. Cuma perlu 3 hari, bisa sembuhkan kaki kamu. Biar kamu bebas bergerak, di tempat tidur, mau posisi apapun.
Nyonya muda, Anda sungguh mengejutkan saat beraksi. Aku berlatih selama 10.000 tahun, menyembuhkan kaki urusan kecil. Wah, berlatih 10.000 tahun? Jangan-jangan baru kabur dari rumah sakit jiwa? Menyembuhkan kaki dalam 3 hari. Benar-benar besar kepala. Kakak, kalau mau menikah, gak usah buru-buru sampai segitunya, kan? Kalian berdua terus bicara, bisa diam sebentar, sudah lama aku sabar. Kau bersuara tajam dan licik, mata cekung menandakan kekurangan energi. Dan kau, tulang pipi cekung, tampangmu iri dan licik, sungguh mempengaruhi suami. Kamu berani menggetak. Tidak mengutukmu, sedikit mengerti ilmu mistis. Omong kosong mistis, keluarga Xiao tidak membutuhkan opinimu. Kalian berdua benar-benar ribut. Kau. Apa maksudmu, kau? Dasar wanita galak, bukankah kau bilang bisa menyembuhkan kaki dalam 3 hari? Baiklah, kita lihat di lelong 3 hari lagi. Kamu tunggu. Kita pergi. Akhirnya tenang. Zhao Zhao, tadi kamu bilang bisa menyembuhkan Huai Jing dalam 3 hari. Benarkah itu? Tentu saja benar. Kenapa? Ada yang kamu lihat? Tidak ada. Aku percaya dia bisa sembuhkan kakiku. Lucu. Menant-tu Perempuan? Jangan terlalu stres jika kamu butuh obat mahal. Bilan Samaseya, Nenek Pasti Belikan. Bukan, sekarang duduk saja, aku belum lihat apa-apa. Letakkan dia di sofa dulu. Hai, Sese Orang Tolong Bantu Tuan Xiao Kae Sofa. Tidak perlu repot-repot. Tenang, aku pasti akan membuatmu berdiri. Nyonya muda, kamu bilang bantu Tuan Xiao berdiri. Jangan-jangan pakai ini untuk potong kakinya. Saya salah ambil ya. Kamu ini apa ini? Bagian lututmu ke bawah tidak berasa, perlu stimulasi paha untuk membuat betis berasa, mungkin sakit, tahan sebentar ya. Ayo. Aku tahan segala rasa sakit. Gimana, sakit nggak? Nggak sakit, nggak sakit. Aku sakit. Masih satu lagi, kamu tahan sebentar lagi. Gimana, ada rasa nggak? Aku tidak sadar. Sepertinya mulai merasa sedikit. Coba jalan sedikit. Kakiku. Sepertinya benar-benar bisa bergerak. Zhao Zhao, bahkan dokter terkenal tidak bisa menyembuhkan kaki, tapi kamu langsung menyembuhkannya dengan 2 jarum saja. Sepele, sepele. Ototnya rusak, tak bisa berdiri lama. Nanti mandi obat untuk pemulihan. Butuh berapa lama? Kamu harus setuju dengan syarat. Baik, syarat apa? Aku bisa setuju dengan semua. Pelukan, ciuman, angkat tinggi, punya anak. Kamu ini. Baiklah, baiklah. Punya anak, sekarang waktunya kalian masuk kamar pengantin. Aigreku. Nenek jangan, nenek. Ayo. Sekarang tidak ada orang lain, hanya kita berdua. Kita bisa mulai. Yu Zhao Zhao, aku tidak akan menyentuhmu. Kenapa? Aku dilahirkan dengan umur pendek. Kakinya sembuh, hanya bisa hidup setengah tahun. Melahirkan anak bagimu. Tidak adil. Tidak apa-apa, aku bisa merawat sendiri. Bagaimana kamu merawat sendiri? Jangan nangis lagi. Sayang kecil, ayo makan.
Makan lebih banyak, makan lebih... Ngompol lagi. Merawat anak itu cukup mudah. Kamu masih mau punya 3 lagi. Banyak anak banyak rezeki, kan? Yu Zhao Zhao. Punya anak itu tidak semudah yang kamu pikir. Bukankah ini cukup mudah? Kamu mau ngapain sih? Aku cium kamu. Yu Zhao Zhao, jangan ikuti cara bicaraku. Kamu yang memaksa bicara begitu. Yu Zhao Zhao. Mau apa? Setelah aku meninggal, aku bisa membuat wasiat dan memberimu semua harta warisanku. Tapi punya anak, itu tidak bisa. Kalau begitu, aku tak akan obati kakimu. Terserah kamu. Aku mau cerai denganmu. Juga terserah kamu. Kamu. Aku mau lihat gimana kondisi supnya. Aku mau menemani Nyonya, lihat apakah supnya sudah siap. Kamu. Mau punya anak? Aku. Nyonya muda, aku impotensi. Kamu. Aku lemah syahwat. Lalu kamu. Aku ejakulasi dini. Nyonya muda lelah, bantu kembali ke kamar istirahat. Baik. Xiao Huaijing, aku tidak akan melepaskanmu. Biarkan aku keluar. Ini permintaan Tuan Muda. Tolong Kerjazamaya, Nyonya Muda. Di sini ada 1 miliar. Kalian berdua masing-masing, sekarang aku boleh pergi? Anda tidak boleh keluar. Memaksa aku mengeluarkan jurus pamungkas ini. Zhao Zhao anak yang baik. Dia baik, hanya cucuku kurang beruntung saja. Setidaknya kamu sadar diri. Sejak lahir kamu dibilang bintang sial. Konon hanya guru kecil di Gunung Juling yang bisa mengatasi, tapi semua tahun ini nenek mencari namun tak menemukannya. Apalah Gunung Juling itu? Mungkin tidak ada. Gunung Juling, guru kecil. Gunung Juling, guru kecil. Tidak mungkin. Aku hidup lebih dari 10.000 tahun, bagaimana jadi guru kecil? Dan Xiao Zunjing enggan menyentuhku. Mungkin dia merasa umur pendek. Aku ingin melihat bagaimana dia akan mati nanti. Kenapa nggak kelihatan? Mantra saya gagal lagi. Guru, nggak kelihatan? Hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kamu mabuk dan salah ingat mantra. Yang kedua, orang tua ini. Aku tidak salah mengucapkan mantra. Orang tua sialan ini dulu tidak bicara jelas. Ngapain sih? Merapal mantra. Kalau mau cerai, bilang aja langsung ke aku. Tidak cerai. Sudah menikah, aku tidak mau berhenti di tengah jalan. Lagi pula, punya bayi bukan dia yang bisa memutuskan. Saat itu aku. Apa yang kamu lakukan? Tolong. Sayang. Ayo kita punya anak lagi.
Kamu ngapain? Tolong, tolong. Kamu mau ngapain? Kamu ketawa cukup belum? Aku sudah putuskan, nggak mau cerai. Sayang, meski hidupmu tinggal setengah tahun, aku akan selalu nemenin kamu. Wanita ini. Sampai segitunya kamu sayang padaku. Dia suami jangka pendek yang dipilih hati-hati, tidak bisa setengah jalan. Baiklah. 3 hari lagi, ikut acara lelang dengan aku. Bukan hanya ikut, aku akan buat kamu bangkit dan menghajar pasangan itu. Oke, aku akan berendam obat. Sayang, walaupun kamu punya umur setengah tahun, aku akan tetap mendampingimu. Kalau saja aku bisa hidup lebih lama. Sudah selesai. Sudah 2 hari. Xiao Huaijing kerja atau tidur tanpa kemajuan. Tidak bisa, harus cari cara. Simbol teleport. Ada ide. Dengan perintahku, teleport bebas. Hancurkan. Kenapa tidak berfungsi? Hancurkan. Rusak. Kebetulan banget. Saya tidak merasa begitu. Maaf, saya cari kertas jimat. Di mana ya? Xiao Huaijing, kamu mandi sambil bawa senjata rahasia ya? Senjata rahasia apa itu? Lepaskan aku. Keluarkan lihat. Kamu, Yu Zhao Zhao. Keluar. Kenapa kau berteriak begitu keras? Kita tunggu sampai kau selesai mandi. Keluar. Ayo pergi. Sial sekali. Siapa yang tahu dia sedang mandi? Senjata apa yang kau gunakan untuk melukaiku? Selama pagi, Nenek. Bangun. Mau ngapain sih? Anda akan hadir di acara lelang. Kami membantu berdandan. Apa? Kau pakai cara ini lagi? Tepung apa sih? Udah lama nih, kenapa dia belum turun? Ya ampun. Ini nyonya muda. Nenek, Acara lelang udah mau mulai. kenapa sepupu saya belum datang? Saya menunggu si pemalas ini berdiri. Camus. Saya percaya menantu saya bisa menyembuhkan kaki Huaijing. Kalau dia berdiri hari ini, saya jungkir balik sambil buang air besar. Dan meninggalkan keluarga Xiao, takkan bersing untuk warisan lagi. Itu kamu katakan, jangan menyesal. Saya, Xiao Zhe, tidak akan mundur setelah berbicara. Keluarga Xiao mengundang dokter gagal menyembuhkan kaki itu. Bagaimana dia bisa berdiri? Benar, taruhan ini hanya omong kosong, kan? Sayang sekali, begitu berbakatnya keluarga Xiao justru harus diserahkan ke tangan Xiao Zhe yang tidak berguna. Siapa yang kamu bilang? Tidak masalah. Sejujurnya,
Xiao Zhe berbakat dalam bisnis. Sayangnya tidak ada kesempatan menunjukkan kemampuan. Ketika Xiao Huaijing turun dari posisi ini, giliran aku menunjukkan bakatku di dunia bisnis Yuncheng. Benarkah? Mengecewakanmu ya? Dia datang. Ini benar-benar bagus. Zhao Zhao menyembuhkanku. Bagaimana mungkin? Bisa berdiri. Benar-benar keberuntungan, seorang yang lumpuh berhasil kamu sembuhkan. Suami, barusan aku dengar ada yang bilang mau meninggalkan keluarga Xiao dan mau buang air besar sambil berdiri. Benar. Aku juga mendengar. Iya, kami semua mendengarnya. Aku bercanda, kenapa harus dianggap serius? Bercanda di keluarga, kenapa harus diambil hati? Sepupu, tidak bisa santai? Maaf, saya tidak bisa santai. Ke. Menjauh dari keluarga Xiao tak apa, kamu saudara sepupu. Soal berdiri terbalik, aku ingin melihatnya. Suamiku, kamu... Iya, mau lihat. Kak sepupu, mau membuat kita jadi bahan tertawaan keluarga Xiao. Keluarga Xiao bicara ditepati. Kamu sudah berjanji, harus menepatinya. Kalau tidak, mana bisa mengaku sebagai keluarga Xiao di luar sana? Si Zhe, gimana nih? Baiklah. Ngelakuin itu sambil berdiri terbalik ya. Aku akan melakukannya. Begini sudah cukup kan? Tidak bisa, baru menyelesaikan setengahnya. Aku sekarang nggak ada rasa. Gimana cara ngeluarinnya? Nggak masalah kok. Aku bantu kamu. Bau apa ini, kok busuk banget? Yu Zhao Zhao. Aku nggak akan berhenti sampai di sini. Kamu baru saja ngapain? Aku membantu dia memenuhi janji. Suami, tempat ini baunya parah, pindah tempat, yuk. Oke deh. Jangan kira pakai gaun bisa bikin kamu jadi ratu. Suamimu sekarang, itu cuma yang dulu aku buang. Shen Yao Guang. Mau cari masalah, ya? Cacat berdiri memang beda, bicaranya juga jadi tegas. Tapi meski kaki sudah sembuh, tetap saja umur pendek. Sayang sekali kamu, masih muda sudah jadi janda. Kurasa kamu baik khawatirkan diri sendiri. Dahi kamu gelap, mata redup. Takutnya ada bencana datang. Omong kosong buatan. Kamu pikir aku akan percaya omonganmu? Kalau benar ada bencana, harusnya di atas kepala Xiao Huaijing. Dia akan punya nasib bintang kesepian yang tak bisa diubah. Siapa bilang tak bisa diubah? Nasib ditentukan oleh langit, tapi manusia bisa mengubahnya. Kamu merasa omonganmu ini ada yang percaya? Aku percaya. Daikota Kecil ini ada seseorang ahli ramalan taktik. Siapa kamu? Dasar tidak tahu apa-apa, bahkan tidak kenal Tuan Zhao dari kota Zhao. Dia adalah penyelenggara lelang kali ini. Tuan Zhao, orang ini bicara tentang mengubah takdir, sungguh omong kosong. Gadis ini wajahnya kok mirip dengan guru kecilku. Cepat tulis, nanti guruku mau periksa. Guru kecil, kenapa aku yang harus menulis tugasmu ini? Aku dibawa ke gunung, masih terlalu muda. Meski sudah lupa wajah guru kecil, tapi dia orang yang sibuk berlatih, seharusnya tidak akan turun gunung. APA yang dia katakan memang benar juga. Selama metodenya tepat. Bahkan nasib bintang sial juga bisa diubah. Benarkah katamu, Tuan Zhao? Nenek moyang Zhao pernah menjadi murid leluhur kecil. Bisa dianggap punya hubungan spiritual. Beliau kekuatan yang dalam. Mengubah nasib orang bukanlah masalah besar. Bagaimana kita bisa bertemu dengan leluhur kecil ini? Tergantung lelang harta. Lelang harta. Betul, itu adalah kompetisi harta karun.
Guru kecil kita ini biasanya suka bermain dengan barang antik. Jadi tema kali ini adalah kompetisi harta karun, tamu mana yang barangnya paling bernilai, keluarga Zhao bersedia mengenalkannya ke guru kecil. Guru kecil ini memang mirip aku, juga suka barang-barang antik. Hebat sekali, hidup Huai Jing bisa diselamatkan. Sekarang terlalu cepat untuk senam. Kan dengar yang Tuan Zhao bilang? Harus menyumbangkan barang terbanyak dan paling bernilai, baru bisa ketemu guru kecil. Baiklah. Beri kalian setengah jam, apapun harta karun yang punya, keluarkan saja. Aku rela memberikan teko pusaka keluargaku, nilainya 5 juta. Saya punya satu patung giok putih. Saya juga punya. Sayang, barang berharga apa? Kita punya porselen biru dan putih, nilainya tidak sedikit, bisa untuk lelang. Rongsokan ini jangan dipamerkan. Kamu sudah selesai? Yu Zhao Zhao Diamla. Tanpa kamu, aku tidak akan seburuk ini. Salahku, ya? Jangan salvo dengan orang kampung. Hari ini lomba harta. Juara bisa bertemu guru abadi. Jika menang, keluarga Xiao tetap kita yang menentukan. Itu alami. Hari ini aku harus jadi pemimpin. Xiao Xiao, apa kamu punya barang bagus? Tunjukkan pada kami. Botol berbalik hati. Botol berbalik hati dari zaman King Qianlong. Tidak dijual. Aku menghabiskan 5 miliar untuk mendapatkannya. 5 miliar hanya untuk barang pecah belah ini? Ini adalah barang antik langka. Dapatkah dinilai dengan uang? Antik, ini barang palsu. Zhao, jangan bicara sembarangan. Saya tidak bicara sembarangan. Barang ini banyak di rumah, saya gunakan untuk Benar-benar kampungan, yang di rumahmu itu palsu, yang ini baru asli. Palsu, ya palsu. Saya sudah menentukan. Kamu menentukan hanya dengan bicara saja. Sarat Wanita ini Keluar. Saya lihat siapa yang berani. Dalam kompetisi barang antik, setiap koleksi diuji keasliannya. Sekarang kita menemukan ahli barang antik. Bolehkah saya mencoba menentukannya? Pak Xiao, Ali Utama penilaian barang antik, tidak gagal dalam penilaian. Siapa yang bisa lebih hebat dari penglihatan tajam? Pak Xiao, silakan lihat dengan seksama. Agar beberapa orang kampung bisa diam. Garis luar yang halus dan jelas. Lapisan utama dan sekunder, pembakaran yang baik, botol berputar ini memang asli tanpa keraguan. Dengar, ini milikku nyata. Milikmu itu palsu. Apa kamu meragukan orang tua ini? Pak Xiao Ali, bagaimana salah? Kenapa kalian tidak percaya? Kalau punya bukti, tunjukkan. Itu kan kamu yang bilang. Yu Zhao, mau ngapain? Letak. Aku akan membuktikannya padamu. Lima miliarku. Kamu gila. Botol hati nilainya 5 miliar. Bukankah yang meminta bukti? Buktikan, bukan menghancurkan. Xiao Huaijing, wanita bikin masalah, kamu harus beri penjelasan. Istriku suka main-main saja. Cuma 5 miliar, bayar kartu. Oke. Tunggu sebentar. Kenapa bayar 5 miliar untuk barang rusak ini? Barusan Xiao sudah memeriksanya. Ini asli. Memang harganya 5 miliar. Selain itu, sengaja merusak barang orang lain dalam lelang adalah tawaran jahat. Kamu harus tambah kompensasi 10 miliar. Total 15 miliar, bayar. Kamu berani minta banyak. Di kaki gunung, kalian menyebut apa? Pemerasan. Pemerasan apa? Ini barang asli. Minta kalian 1,5 miliar, murah banget. Botol ini sangat berkualitas. Sangat langka. Sayang sekali. PAK Xiao. Mau lihat lagi nggak? Botol ini ternyata palsu. Barang ini ternyata palsu. Akhirnya terbukti. Saya beli seharga 5 miliar. Bagaimana bisa palsu? Baru saja saya hanya periksa botolnya. Untungnya gadis ini, dia memecahkannya jadi saya bisa periksa keasliannya. Malu sekali. Saya hampir tertipu. Apa? Tidak hanya palsu,
tapi juga produk Yu. Artinya Tuan Xiao menghabiskan 5 miliar untuk membeli barang yang bernilai hanya beberapa ribu. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin palsu? Aku benar, kan? Karena ini palsu. Yang satu ini tidak dihitung. Kalau tidak ada barang berharga lainnya, keluar dari kompetisi ini. Karena ini adalah penipu. Mana mungkin aku punya satu barang berharga? Bawa ke sini, angkat perunggu kunoku. Ini benar-benar perunggu kuno. Nilainya 10 miliar. Langka dan berharga, tak tertandingi. Hanya ada satu ini. Mau adu apa sama aku? Apa tak tertandingi? Di gunungku banyak kayak gini. Ding ini, kamu mungkin belum pernah lihat, masih berani sombong di sini. Di rumah aku pakai buat kasih makan ayam. Makan yang banyak, makan yang banyak. Kamu juga makan. Omong kosong, tak tahu diri. Yummy mang bodoh, tak perlu pejelai dengannya. Dengan ding ini, hari ini juaranya pasti milikku. Ayo kita lihat siapa yang bisa mengalahkan kita. Ding ini diukir dengan indah, garis-garisnya halus, benar-benar barang bagus. Pendeta muda akan menyukainya. Siapa orang tua yang suka barang sejelek ini? Kurang ajar, tidak menghormati pendeta muda. Aku mengatakan sebenarnya. Nona Yu langsung to the point, sangat menarik. Tuan Zhao, jangan tersinggung gadis bandel. Apakah saatnya mengumumkan juaranya? Apakah ada yang masih ingin ikut lelang? Kalau tidak, maka dinding perunggu ini akan jadi pemenang. Xiao Zhe, bisakah kamu memberikan ding ini kepada Huai Jing? Berapapun harganya, pasti bisa membelinya. Anggap saja ini menyelamatkan sepupumu. Sudah lama aku ingin Xiao Huaijing mati. Saat bertemu guru kecil, akan memintanya memberikan perhatian khusus padamu. Tidak akan membiarkan kau hidup lama. Kau cepat senang, bukan? Kalau kau punya barang berharga, keluarkan saja. Yue Jing, Zhang Gongya. Ini satu-satunya peninggalan dari ibumu. Kalau barang ini berharga bagimu, jangan gunakan untuk lelang. Itu, guru kecil, mungkin hanya penipu. Saya ingin mencoba. Apa? Walaupun ada peluang 1/1000, saya tetap ingin mencoba. Kenapa? Karena aku ingin hidup lebih lama. Suamiku yang mudah meninggal orang baik. Kalau aku bantu memenuhi keinginannya, siapa tahu dia setuju punya anak denganku. Meskipun dia bisa hidup lebih lama, tidak masalah. Pada akhirnya dia mati, aku bisa melewati ujian tanpa masalah. Aku bantu kamu. Kamu bantu aku. Tapi membantu kamu dengan syarat. Syarat apa? Aku bantu kamu jadi juara, kamu tidur denganku. Nyonya, sebenarnya urusan pribadi seperti ini bisa dikatakan pelan-pelan. Tidak tahu malu, hal itu dibicarakan. Mundur cepatlah, jangan buang waktu kami. Tidak akan mengundurkan diri. Punya banyak harta berharga. Xiao Huaijing ingin mengambil barang peninggalan ibunya, kalian masih punya harta berharga apa lagi? Ini hadiah dari guruku saat aku menjadi muridnya, pasti lebih baik daripada ding kuninganmu. Kenapa tertawa? Barang ini hebat. Yu Zhao, di kompetisi harta, dibandingkan nilai. Gelang usangmu ini tidak berharga. Gelangku terbuat dari kayu spiritual berkualitas, lebih berharga dari barangmu. Apa itu kayu lapuk, kayu spiritual? You can step it on. Berani-beraninya dibandingkan dengan ding kuningan milikku. Nona Yu, bisakah kayu itu dipinjam sebentar untuk aku lihat? Gelang kayu ini ternyata memiliki aura peri. Bagaimana mungkin? Nona Yu. Boleh saya tahu siapa guru? Aku punya banyak guru, yang mana kamu maksud? Guru memberi kamu gelang kayu ini. Aku hidup beribu tahun, lupa nama gelarnya. Cuma seorang kakek yang suka main game. Ternyata aku berpikir terlalu jauh. Guru dari nona kecil semua terhormat dan penuh kebijaksanaan. Bagaimana mungkin seorang kakek yang suka main game? Maaf, gelang kayu ini tidak bisa ikut lelang. Kalau tidak ada barang lain, pemenangnya adalah... Tunggu sebentar, aku punya sesuatu yang lain. Hei, bisakah menunggu sebentar? Aku pasti akan mengambil barang yang lebih berharga dari ini.
Zhao Zhao, kamu ingin Percayalah pada suamiku, aku punya cara. Jangan lupa janji kita. Setelah mendapatkan pemenang, kamu harus tidur denganku. Sudah saat seperti ini, masih sempat bercanda. Kalau kamu ingin jadi badut, aku bisa ikut bermain. Jika kamu pergi, akan kembali atau tidak. Jadi, apa yang Kamu harus punya sesuatu sebagai jaminan, kalau tidak kami tidak akan membiarkan kamu pergi. Baiklah. Jadi, pakai kaki saya sebagai jaminan. Yue-jing. Kamu baru saja bisa berdiri lagi. Nenek, saya percaya pada Zhao Zhao. Bake setuju. Yu Zhao Zhao, aku beri setengah waktu pembakaran dupa, kalau tidak kembali. Putuskan kakinya. Suamiku sangat mempercayaiku, maka aku tidak boleh mengecewakannya. Jika aku kembali, kau dan kau keluar dari keluarga Xiao. Berani bertaruh? Oke, mari kita bertaruh. Seseorang nyalakan dupa. Nona Yu, kau bisa pergi sekarang. Percayalah pada Ya, Pak. Di mana dia? Mereka sudah pergi. Kamu yakin dia kembali tepat waktu? Tidak mungkin. Dia kan bukan dewa. Kin lama, bukan aku ingin mengganggumu, tapi orang-orang itu bersaing dengan barang-barangku. Kamu paling awal meninggal. Barang-barangmu pasti yang paling berharga. Yu Huan, kita sudah lama berteman. Sekarang pinjamkan beberapa gaunmu sebentar. Nanti kalau aku jadi dewa, kita main lagi. Lupakanlah, ikutlah dengan aku. Shimin, barang ini juga tidak berguna bagimu. Haruskan aku memakainya. Waktu setengah dupa sudah habis. Sepertinya Yu Zhao sudah tidak bisa kembali. Xiao Huaijing, waktunya memenuhi janjimu. Seseorang. Patahkan kakinya dengan keras. Siapa berani sentuh suamiku? Siapa berani sentuh suamiku? Zhao Zhao sudah kembali. Bagaimana mungkin? Benar-benar tak terduga kamu masih berani kembali. Apa gunanya kembali, membawa barang-barang jelek? Maka buka mata kalian lebar-lebar dan lihatlah apa yang telah saya bawa kembali. Semua barang ini kamu ambil dari toko $2, kan? Barang-barang ini bisa dijual berapa? Gelang giok permaisuri Qin Huang. Pak Xiao, lihat yang ini. Apa? Bahan ini dari Yo Barat. Tidak, ini dari Qin. Pak Xiao, apakah gelang ini bagus? Anak muda, dari mana kamu mendapatkan ini? Aku tidak bisa bilang kalau aku menggali sarang Yingsheng ini. Teman memberi padaku. Ini adalah harta nasional. Apa harta nasional? Gelang giok ini adalah barang kesayangan permaisuri Qin. Dulu saya hanya melihatnya dalam dokumen, tidak menduga bisa melihat barang aslinya hari ini. Pak Xiao, lihat baik-baik. Gelang rusak ini. Gelang giok dan gaun berbenang emas ini sangat luar biasa. Ini adalah gaun Yuyi dari Yang Yuhuan. Ini adalah giok pinggang Li Shimin. Bagaimana bisa Jadi bagaimana Walaupun bronzemu juga berharga, barang ini setiap keluarnya bernilai ratusan miliar. Sekarang, apa lagi? Bagaimana dapatkan begitu banyak barang secepat itu? Pasti mencuri. Apa yang dicuri? Teman saya yang memberikannya. Perkanda. Temanmu Qin Si Huang, Yang Yuhuan? Tidak usah peduli siapa temanku.
Sekarang saatnya kalian menepati janji dan pergi dari keluarga Xiao. Sepupu, aku bercanda. Ini tidak mungkin serius. Aku benar-benar serius. Nenek hanya Yukapan Kemerhan. Baru saja kamu ingin mematahkan kaki Huai Jing, itu bukan sekedar omongan marah. Apa yang mau kamu lakukan? Bantu kalian penuhi janji. Aku akan kembali. Umumkan siapa pemimpin, kan? Tentu saja. Saya umumkan pemimpin hari ini adalah Yu, Tidak. Saya bantu suami saya. yaitu Tuan Xiao Huaijing. Kapan kita bisa melihat guru kecil? Bulan depan keluarga Zhao persembahkan harta untuk guru kecil, akan saya beritahu kalian. Bagus sekali, kaki Huai Jing bisa diselamatkan. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Sayang, jangan lupa janji yang kamu buat. Sudah malam nih, sebaiknya kita istirahat lebih awal. Kamu belum melakukannya, loh. Aku merasa kita baru saja menikah. Hal ini perlu dipertimbangkan. Apa yang harus dipertimbangkan? Tapi kita harus benar-benar memikirkannya. Meneliti apa? Posisi spesifik. Kamu ini kamu. Kamu. Jangan buru-buru, aku mandi dulu. Cepat ya, aku tunggu di tempat tidur. Hidup selama 30 tahun. Pertama kali seorang wanita memaksa mandi. Zhao Zhao, saat turun gunung kali ini, tak ada yang kuberikan selain buku ini, pasti membantumu. Terima kasih guru. Akhirnya berguna juga. Apa yang dilakukan orang tua ini? Latihan ganda juga latihan. Sama dengan meditasi. Tak perlu baca buku juga bisa. Meditasi itu. Aku sudah selesai mandi, kamu. Kalau kamu sudah mempertimbangkannya, dan merasa kita bisa sejauh ini. Aku juga baik-baik saja. Kalau kamu menyesal, bisa juga kasih tahu saya. Yu Zhao Zhao. Ternyata tertidur. Sudah lama, kenapa masih belum ada suara? Nenek, kesehatan Tuan Xiao baru pulih, jadi memang sedikit tenang. Itu normal. Tidak bisa begitu, saya harus membuat menantu saya puas. Sepertinya saya harus memberi Huai Jing suplemen. Ayah, pertemuan lelang hasilnya sangat memuaskan. Kapan kita naik gunung bertemu guru kecil, memberinya hadiah? Kita menerima pesan dari 3 guru besar. Guru kecil sudah turun gunung. Apa? Itu tiba-tiba. Terjadi tiba-tiba, kita harus menemukan Tuan kecil dulu. Zhao, Sui, Gu, Chu, 4 keluarga besar. Mereka semua adalah murid dan cucu guru kecil. Kita tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada guru kecil di sana. Bagaimana kita bisa menemukan guru kecil? Dia memiliki liontin yang sama. Ayah yang baik. Murid-murid dari 4 klan besar kota awan harus menggunakan liontin ini untuk menemukan guru kecil. Selamat pagi, suamiku. Apa itu? Ini jimat giok diberikan guruku turun gunung. Simpan baik-baik ya. Ayo bangun.
Ayo, beri tuan muda semangkuk sup penguat. Untuk apa ini? Kenapa ada daun bawang? Aku mau makan daging. Zhao Shao, semua ini disiapkan untuk Huai Jing. Kita makan ini. Si kuning, si hijau. Si putih, si biru. Apa itu? Ini temanku di gunung. Si kuning, si hijau. Kalian mati dengan cara yang menyedihkan. Si kuning, kamu enak dimakan. Hue Jing, makan banyak kuke sepa. Aku nggak suka ini. Harus dimakan. Jangan minum, pikirkan cara mengatasi Xiao Huaijing. Zhao Cheng membawanya bertemu guru kecil. Aku bisa melakukan apa? Aku dengar guru kecil itu sudah turun gunung sekarang. Keluarga Zhao belum tahu di mana dia berada. Maksudmu adalah, Selama kita segera mengatasi Xiao Huaijing ini, segala sesuatu milik keluarga Xie jadi milik kita. benar, kenapa aku tidak kepikiran? Sayangku pintar sekali. Kurang ajar. Sayang, tunggu aku minum obat dulu. PAK Xiao. Bagaimana keadaan Anda dan Nyonya baru-baru ini? Pekerjaan Anda sangat padat ya. Masih sempat urusi masalah pribadi, bos? Ibu tua itu menyuruhku untuk memperhatikan sedikit. Dia terus memberikan Anda tonik, apa maksudnya? Dia ingin sekali cepat-cepat menggendong cicitnya. Ini agak aneh. Inilah yang Anda sebut metode gabungan. Ini adalah panduan dari guruku. Ikuti saja. Bermeditasi. Sudah 5 malam berturut-turut. Bukan Anda dan Nyonya muda. Sedikit pun. Tidak ada. Saya kira dia tidak suka saya. Mana mungkin? Dulu Nyonya muda langsung jatuh cinta saat melihat fotomu. Lihat cucuku. Bagus ini, umurnya pendek. Dia langsung jatuh cinta pada Anda. Benarkah? Pastinya, Nyonya muda itu pemalu. Kita harus lebih aktif. Nyonyanya muda itu pemalu. Kita harus lebih aktif. Berapa lama kita perlu meditasi seperti ini? Latihan membutuhkan ketenangan, tidak gelisah. Tapi, saya merasa tidak bisa tenang. Benarkah? Ada masalah apa? Biar saya lihat. Hatimu berdegup, Kalau hatiku tidak berdebar, aku sudah mati. tapi semakin cepat lompatnya. Kamu ngapain? Zhao Zhao, kamu tidak ingin punya bayi? Aku ajarin ya. Baiklah, ajarin aku. Kenapa jantungku berdetak cepat? Apakah aku sudah kehilangan kendali? Iblis, kamu mengganggu hatiku. Iblis, kamu mengganggu hatiku. Oh tidak, apakah tempat tidur rusak? Pak Xiao benar-benar hebat, pergerakannya begitu besar. Aku harus menyiapkan sesuatu untuk cicitku. Aneh, kenapa setiap dekat Xiao Huaijing napasku jadi terengah-engah? Sepertinya aku harus menjaga jarak. Aku sudah kenyang, aku akan kembali ke kamar tidur dulu. Zizao di mana? Semalam tidak tahu batasan, membuatnya sakit? Dia yang membuatku sakit, aku belum marah, dia yang marah. Menantuku suka mencoba hal-hal baru. Kenapa? Kamu harus bekerja sama. Ini sarang burung yang dibuat untuk menantuku, kamu tidak boleh meminumnya.
Bawa ke sana dan hibur dia. Berhenti. Bukan, ini kamu. Mulai sekarang antara kita harus jaga jarak lebih dari 5 langkah, termasuk saat tidur malam, jangan melanggar. Kenapa begitu? Kamu mengganggu latihan saya. Bagaimana kalau saya tidak setuju? Jangan mendekat, kamu. Kalau kamu semakin dekat, aku akan. Aku bukan binatang buas. Tanpa izinmu, aku takkan menyentuhmu. Istirahatlah lebih awal. Apa? Nyona muda ingin tidur terpisah dari Anda? Bukan tidur terpisah. Buat garis pemisah di tempat tidur. Itu sama saja, kan? Apa penampilan Anda yang membuatnya tidak puas? Tentu saja, Nyonya muda pasti khawatir tentang kesehatan Anda. Lagi pula, kita belum menemukan jejak si master kecil. Benar juga. Sudah temukan keluarga Zhao? Keluarga Zhao bilang bahwa si master kecil sudah turun gunung. Sekarang, keluarga Zhao, Sue, Gu, dan Chu semuanya mencari jejak si master kecil. Saya mendengar dia membawa sebuah liontin jok. Liontin giok apa? Hanya satu. Hei, Kakak sepupu. Lama tak jumpa ya. Xiao Ze, sudah dikeluarkan dari keluarga Xiao. Hak meneleponku? Bagaimanapun kita ini berdarah Sikh. Kakak sepupu, bukankah ini terlalu kejam? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Bukankah ingin bertemu guru kecil? Aku punya berita tentang beliau. Aku kirimi alamatnya, kamu langsung datang saja. Pikir aku akan mempercayaimu? Percaya atau tidak. Takdir tidak bisa diubah. Jangan salahkan aku jika aku tidak mengingatkanmu. Apakah Xiao Huijing akan datang? Dia pasti akan datang, dia paling ingin mengubah nasibnya sendiri. Sayangnya, begitu dia datang, dia benar-benar akan menjadi orang yang bernasib buruk. Tuan Xiao, mungkin ini jebakan. Jebakan atau tidak, kita harus pergi. Aku akan pergi dulu, segera beritahu 4 keluarga besar untuk datang ke sana. Pintar sekali, tidak heran bos. Dengan cara ini, jika berita itu palsu, Xiao Zhe akan menyinggung 4 keluarga besar. Saat itu, kamu tidak akan dalam bahaya. Benar kan? Xiao Ze, di mana guru kecil? Tidak ada guru kecil di sini. Hanya ada raja neraka yang hidup. Ayo. Apa yang terjadi pada Zhao Zhao? Nenek, melihat Xiao Huijing, jantungku berdegup kencang. Tapi saat aku tidak melihatnya, aku sangat ingin melihatnya. Ada apa denganku ini? Itu artinya kamu menyukainya. Apa itu suka? Nyonya Xiao dikulik Xiao Zhe. Opa. Nenek, jangan khawatir. Akan menyelamatkan Xiao. Nyonya, aku akan mempersiapkan mobil. Mobil, mengemudi lambat sekali. Nyonya. Informasinya akurat, berita dari keluarga Xiao mengatakan guru kecil kita ada di atap. Percepat. Pastikan bertemu guru kita. Baiklah. Cepat sedikit. Jatuh dari ketinggian ini. Mungkin akan lampu setengah badan. Pergilah mati. Xiao Huijing, kenapa kita sama-sama bermarga Xiao? Kau yang cacat bisa jadi penguasa keluarga Xiao, kenapa kau selalu lebih tinggi dariku? Penerus ditetapkan saat kakek masih hidup. Sebelum meninggal dia bilang padaku untuk memperlakukanmu dengan baik. Simpan kebaikanmu, aku tak butuh. Sekarang, tinggal kamu mati, semuanya milik keluarga Xiao jadi milikku. Dan istri kecilmu, aku akan menyiksanya dengan baik. Berani kamu sentuh Zhao Zhao, aku jadi hantu tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu tunggu sampai kamu jadi hantu, datanglah menagih hutang dariku. Aku ingin lihat siapa berani sentuh suamiku.
Siapa berani sentuh suamiku? Aku lihat kalian tidak ingin hidup lagi. Apa kamu monster? Kakek besar kamu adalah nenek buyutmu. Tuan Xiao. Siapa yang pejalai dengan dia? Dia tidak akan keluar hidup-hidup hari ini. Jangan takut. Kau di belakangku. Aku melindungimu. Jangan khawatir. Kami akan melindungimu. Ayo pergi. Mari kita lihat siapa yang berani datang ke sini untuk mencari kematian. Kau Yu Zhao Zhao. Kau benar-benar hebat. Tapi apa? Tuan Xiao. Nyonya muda, jangan bunuh diri. Pergilah. Guru kecil. Kau, tadi itu. Apa kau? Bangunlah. Nyonya muda, aku bilang jangan mengguncangnya lagi. Kalau terus diguncang, Tuan Xiao bisa mati atau lumpuh. Sekarang gimana? Antar Tuan Xiao pulang. Sini terlalu berbahaya. Pergi ambil mobil dulu. Apa perlu mobil? Nona muda. Orang di mana? Aneh, baru saja ada cahaya merah. Kenapa menghilang? Xiao Ze, guru kecil di mana? Guru Kessel APA? Bukan kamu yang kirim pesan bilang guru kecil ada di sini? Waduh, Jelan Jioklingshan. Jelan Jioklingshan. Memang gelang giok Ling Shen. Nona Shen, gelang giok ini milik siapa? Nona Shen, gelang giok ini milik siapa? Zhao Cheng tegang dengan gelang giok ini. Apakah ada istimewa dari gelang ini? Sudahlah, aku mengaku saja dulu. Gelang giok ini milikku. Apa? Salam hormat Tuan Guru Kecil. Apa yang kalian lakukan? Nona Shen, dengan batu giok Ling San, Anda Tuan Kecil kami. Kami, 4 keluarga besar kota Yun, siap mengikuti perintah Anda. Batu giok ini jatuh dari tubuh Yu Zhao Zhao. Apakah dia yang sebenarnya tuan kecil yang dicari oleh 4 keluarga besar? Kelihatannya, si bodoh Yu Zhao Zhao tidak tahu identitasnya. Kesempatan emas ini, bagaimana aku bisa melewatkannya? Nona Shen, apakah batu giok ini benar-benar milikmu? Milik aku. Kalau tidak, mengapa si Xhe memberitahu kalian? ya, Yao Guang adalah tuan kecil yang kalian cari. Apakah ada orang lain di atap ini? Tidak ada, tidak ada. Lalu mengapa ada bekas pertarungan ini? Xiaoqing maksud kamu APA? Kamu curiga dengan identitasku? Aku khawatir seseorang akan membahayakan guru muda. Apa guru muda memberi perintah saat turun gunung kali ini? Kembali dan tunggu perintah. Akan memberitahu nanti. Baik. Sampai jumpa. Apa yang terjadi dengan Liontin ini? Kamu guru muda? Liontin ini milik Yu Zhao Zhao. Apa? Na Yu Zhao Zhao dia. Tapi sekarang sudah bukan lagi. Bukankah ingin menyingkirkan Xiao Huijing? Sekarang adalah kesempatan bagus untuk kita bangkit.
Baiklah, Begini saja sudah cukup. Nenek, bukan cuma main-main. Aku mengobati luka Xiao Huaijing. Ini benar tidak perlu ke rumah sakit. Aku ini seorang dokter hebat, bisa menyembuhkan kakinya, apa ke rumah sakit? Kenapa sampai sekarang Tuan Xiao belum bangun? Nenek, Sudah bangun, Xiao Zhe berani menculikmu, nenek pasti tidak akan memaafkannya. Zhao Zhao dan nenek keluar. Kenapa? Pergi saja, nenek. Kamu juga melihat apa yang terjadi hari ini, kan? Anda bilang. Sayap Nyonya Muda. Masalah ini. Saya tidak ingin mendengarnya lagi dari orang ketiga. Baik, Tuan Xiao. Saya mengerti. Namun, Nyonya Muda ini sebenarnya manusia atau makhluk gaib? Saya tidak peduli dia apa. Yang saya tahu dia adalah istri saya. Mana sepupu saya? Dia sudah mati. Kalian memambukan manusia beranis et kalian kuli kuejing. Ketemu guru kecil harap sopan. Apa itu guru kecil? Nona inilah guru kecil yang bisa membantu Xiao Huaijing mengubah nasib. Dia adalah guru kecil. Kalau dia guru kecil, aku jadi leluhur mereka. Identitasku sudah dikonfirmasi oleh 4 keluarga besar, lebih baik kalian hormat kepadaku. Panji Laurent sur Umereka Uzir Keluar. Kalian, Yu Zhizhao. Tunggu saja. nanti jangan memohon untuk kembali. Kalian, Ada apa? Mengusir sepasang tua gila. Bagaimana Uejing? CEO Xiao sudah jauh lebih baik. Kalau begitu, aku akan lihat dia. Sayang, aku sudah datang. Aneh, aku sudah banyak memberinya kekuatan. Seharusnya dia pulih. Apakah tubuh manusia tidak bisa menahan? Kenapa detak jantungmu cepat sekali? Kamu juga sama kok. Aku tidak, kok. Tidak percaya? Coba saja. Apa yang kamu lakukan? Kenapa bereaksi begitu? Bukankah kamu bilang nanti mau jaga jarak 5 langkah dariku? Apakah kamu marah karena itu? Tidak begitu. Baiklah, peraturan ini tidak berlaku lagi. Serius. Kalau tidak, tubuhmu akan diculik dan aku harus menyelamatkanmu. Yu Zhao Zhao. Kamu makhluk apa sih? Kamu yang makhluk. Baiklah, aku tanya kamu. Kenapa dulu kamu menikah dengan aku? Sebenarnya, siluman berlatih 1000 tahun. Menikah denganmu hanya untuk menyerap energimu dan naik menjadi dewa. Kenapa kamu tidak takut ya? Bolehkah aku bertanya pada siluman besar? Berapa lama aku masih hidup? Setengah tahun mungkin. Setengah tahun? Baiklah, aku berikan semuanya padamu. Bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Aku menyerap energimu. Di TV semua adegannya seperti ini. Siapa yang mau energi positifmu? Segar seperti air, air adalah hati.
Aku menyerap energi positif darimu. Air adalah hati. Kenapa Xiao Huaijing selalu terbayang di pikiranku? Presiden Xiao, kamu kira Nyonya mungkin jenis siluman apa? Aku juga tidak tahu. Kalau Anda dan Nyonya punya anak, maka anaknya? Jangan-jangan jadi manusia siluman? Kamu percaya nggak aku kirim kamu ke Thailand jadi waria? Sudah lama menikah dengan Xiao Huaijing, tapi kemampuanku tidak berkembang. Apa sebenarnya maksud dari metode kultivasi ganda itu? Kamu tahu kultivasi ganda? Kultivasi ganda kan urusan laki-laki dan perempuan, tapi dia ternyata tidak tahu. Ah sudahlah, kamu pasti nggak tahu. Pak Xiao, ada sesuatu. Apa kamu pernah kultivasi ganda? Dulu aku pernah. Tapi sejak ikut Pak Xiao, aku tidak pernah kultivasi ganda lagi, hampir selalu sendiri. Bersama dia. Kamu bersama dia. Bersama dia. Ketika libur akhir pekan selalu bersama Tuan Xiao. Xiao Huaijing, kamu tidak bersih. Lain kali berlibur, boleh aku ikut belajar? Tidak boleh. Kenapa pelit? Takut aku curi makan, ya? Tidak boleh berarti tidak boleh. Ada apa cari aku? Keluarga Zhao bilang mereka telah menemukan guru kecil. Apa? Mereka bilang pesta sambutan untuk guru kecil dalam 2 hari, dan ini undangan mereka kirim. Bagus, takdirku bisa terselamatkan. Aku benar-benar ingin melihat siapa sebenarnya guru kecil ini. Saudara Xiao, Kenapa Nyonya Xiao tidak datang? Dia datang, ya. Istriku suka makanan manis. Maafkan saya. Tak masalah, wajar kalau orang desa tidak tahu banyak. Nanti saya akan meminta seseorang untuk membungkus kue dan mengirimkannya untukmu. Mengapa kalian ada di sini? Lelyakan. Jika kami tidak ada, pesta penyambutan ini tidak akan terjadi. Apa maksudmu? Xiao Huaijing, kamu datang hari ini bukan untuk bertemu dengan guru kecil? Yao Guang adalah guru kecil yang kamu cari. Tuan Zhao, Shen Yaoguang adalah guru kecil. 4 keluarga besar sudah memverifikasinya. Nona Shen pegang Yimat Lingshan. Dialah guru kecil kita. Shen Yaoguang tidak punya aura kultivasi, dia manusia biasa. Jika dia adalah guru kecil, maka aku adalah leluhurmu. Dasar gadis kecil, sombong ucapannya. Berani bersikap tidak sopan pada guru muda. Tetua 4 keluarga besar itu muncul Keempatnya adalah senior yang terhormat, kali ini Yu Zhao celaka. Kukira siapa yang bicara besar, ternyata gadis kecil ini. Buang dia keluar. Zhao Cheng sudah buta, biarkan, kupikir kalian berempat sudah bingung? Curant Ajar, Seiya Sudatua, Takada Yang Berani, Curant Ajar Padaku Seperti ini. Berani menyebut tua di depanku. Nenek moyang ini hidup ribuan di depanku, kalian semua adalah cucu-cucu. Saya pikir orang ini gila. User dia. Tunggu dulu, bukankah kamu bilang kamu leluhur kecil? Ubahlah nasib suami saya. Kenapa saya harus mengubahnya? Kakak, kamu sudah menerima banyak barang antik dari saya, jangan ingkar janji. Keluarga Xiao menang lelang terakhir. Menurut aturan, mereka mendapatkan 1 keinginan. Saya mana bisa mengubah nasib orang? Hanya logam tua, ambil kembali saja. Saya tidak mengubah taktik. Barang kalian tak mau. Baiklah, kembalikan barangnya. Tunggu pasti selesai ambil nanti. Berikan padaku sekarang. Yu Jojo, peringatkan, jangan keterlaluan. Waktu kecil naik gunung, kamu bisa ambil barang dari jauh. Kenapa tidak pakai sihirmu untuk mengembalikan barangnya? Benar, hal yang bisa kamu lakukan dengan mudah. Guru muda. Lebih baik kirim orang ini pergi secepatnya. Yang ini. Kenapa guru muda, kamu tidak bisa melakukan ini? Siapa bilang aku nggak bisa? Ambil barangnya, jangan banyak ngomong. Aku berubah pikiran. Bantu Xiao Huaijing Yuba takdirnya. Tapi, kalau minta bantuan sih, harus punya sikap yang benar. Aku mau kalian berdua suami istri sujud sama aku. Kalau aku senam, mungkin takdirnya bisa berubah. Walau aku cuma sebentar di dekat nenek guru waktu kecil, dia pasti nggak akan seagresif ini. Apa dia beneran nenek guru? Shen Yaoguang, jangan keterlaluan. Baiklah, aku sujud.
Aku sujud sama hantu besar itu. Lihat nanti kupatahin. Kalian para orang tua, hanya melihat guru besar dibuli, serbu. Berani Meluke Guru Kessil, Barizan. Penatua Zhao, maksudmu apa? Tuan Xiao, istri Anda menyerang kecil. Maaf, kami tak berbelas kasihan. Formasi 7 bintang. Kamu ternyata mengenali formasi ini. Aku tidak hanya mengenali formasi ciptaan nenek besar. Sungguh besar mulutmu. Sarang. Dia bisa memecahkan formasi 7 bintang kita. Ada kemampuan lain? Tunjukkan. Gadis ini sangat kuat. Kami bukan tandingannya. Lalu, bagaimana ini? Cuma bisa minta bantuan dari guru kecil yang turun tangan sendiri. Apa? Guru kecil, Nona Yu bukan orang biasa, sangat hebat. Kami tidak mampu, mohon guru kecil turun tangan langsung untuk menghukum. Guru kecil, kekuatan ribuan tahun dan kemampuan tinggi. Menghadapi gadis muda pasti bukan masalah. Berry Diapela Jaran. Tepat, Biarkan dia tahu bahwa Anda memang hebat, guru kecil. Ya. Shen Yao Guang, ayo keluarkan. Tidak bisa ilmu sihir apapun. Kalau kamu tidak menyerah, aku ragu menyerangmu. Aku menyerah. Aku tidak salah dengar, kan? Guru kecil dari 4 keluarga besar menyerah? Bukankah guru kecil ini memiliki ilmu sihir yang kuat? Apakah Shen Yao Guang ini palsu? Alasan aku menyerah. Itu karena saat aku di gunung, aku diserang oleh makhluk jahat, kehilangan kekuatan. Katakan, makhluk jahat apa yang menyerangmu? Liu Kemu Xiao. Nona Shen, maksudnya apa? Semua orang melihat Yu Zhao Zhao mudah membongkar formasi 7 bintang. Jika bukan makhluk jahat, bagaimana bisa punya kekuatan setinggi itu? Kalau aku makhluk jahat, kenapa kamu tidak bilang? Karena kamu bisa mengubah wajahmu. Aku mengenalimu. Kamu makhluk jahat yang membuatku mari kita bekerja sama, habisi makhluk jahat ini. Tuan Xiao, kamu tidak datang? Istrimu adalah makhluk jahat. Tidak peduli siapa dia. Aku cuma tahu. Dia istriku. Kalian jadi suami istri di akhirat saja. Semua, maju. Sayang, kamu tunggu di samping. Cepat pergi. ngapain bengong, kejar. Gak usah kejar. Langsung ke rumah keluarga Xiao. Aku gak percaya mereka gak peduli sama nenek itu. Gak apa-apa. Tidak apa-apa, cepat pergi. Kakimu baik-baik saja? Seharusnya tidak ada yang serius kan? Duduk, biar aku obati lukamu. Tidak perlu, simpan kekuatanmu. Bagaimana kalau mereka mengejar lagi? Kamu tahu aku bisa melakukan sihir, kenapa tetap melindungiku? Karena aku suamimu, kan? Aku rasa agak lapar. Baru saja kamu makan kue-kue kecil, belum cukup ya? Itu tidak cukup untuk mengisi celah gigi. Sedot saja. Kau mengira aku iblis? Mau menyedot darahmu? Aku tidak peduli apa kau ini. Aku bukan iblis, aku adalah dewa yang lebih kuat dari iblis. Dewa. Kau juga tidak akan mengerti. Untuk malam ini, kita bertahan di sini saja. Besok baru kita pulang. Harus diakui, suamiku ini cukup tampan. Presdir Xiao, ada kabar buruk. 4 keluarga besar datang ke rumah Xiao besok. Apa? Serang saja saya. Bebaskan nenek. Cukup serahkan Yu Zhao Zhao.
Aku akan membebaskan orang. Mimpi saja Yu Zhao Zhao itu istriku. Siapapun jangan sakiti dia. Tuan Xiao, Guru Berkata Yu Zhao Zhao adalah siluman, jadi kami. Apapun dia katakan kalian percaya, berempat sudah pikun. Tidak tahu malu. Kamu muda tetapi sangat tidak sopan. Bibi punya sikap ini. Baiklah, sudah sekarat masih ingin keras kepala. Bawa pergi nenek tua ini. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Baiklah Yu Zhao Zhao, kau memang iblis. Menantuku bukan iblis, justru perbuatan kalian yang bukan manusia. Kenapa kalian diam saja? Segera tangkap dia untukku. Kau lakukan apa? Lepaskan Yao Yao. Bukankah semua orang bilang aku adalah iblis? Kalau tidak berbuat sesuatu, mana bisa membuktikan tuduhan itu? Bukankah ini Liontin Gyoku? Bagaimana Liontin Gyok ada di tanganmu? APA maksud Nona Yu? Liontin Gyok ini milikmu? Tentu saja ini hadiah dari guruku. Sudah ribuan tahun dipakai. Tentu aku mengenalinya. Tapi Liontin Gyok ini milik Nona Shen. Liontin Giok, sebelumnya kulihat istriku memakainya. Jadi yang kalian cari sebagai leluhur kecil adalah istriku. Shen Yao Guang itu jelas palsu. Nona Shen. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Yu Zhao Zhao itu iblis. Dia sekarang ingin merebut Liontin Gyoku. Kalung giok sebenarnya milik siapa? Ada cara membuktikannya. Ada satu cara. Kalung giok Lingshan adalah giok terang, yang mengenali tuannya. Jika darah diteteskan pada kalung dan memancarkan cahaya putih, itu membuktikan siapa pemiliknya. Saya pernah dengar tetesan darah untuk mengakui hubungan keluarga, tapi belum pernah dengar tetesan darah bisa. Demikiadilan, Nona Yu, tolong berikan kalung ini padaku. Nona Shen. Silakan. Kalung ini milikku. Bisa langsung tahu setelah diuji. Kalung giok ini rusak. Rusak atau tidak, saya cek saja pasti tahu. Cahaya putih, kamu benar-benar guru kecil kami. Benar-benar cahaya putih. Guru kecil. Saya bukan guru kecil, saya adalah monster. Kita semua tertipu oleh monster ini. Silakan kalian pergi dari sini. Tidak perlu, saya bisa pergi sendiri. Saya yang bilang. Keluar dari kota Yun. Lepaskan aku. Salam kepada guru muda. Semua bangun, ayo. Zhao Zhao, kamu benar-benar guru muda. Tidak tahu, itu Liontin milikku. Guru muda, masih ingat aku? Waktu kecil, aku juga pernah ke Gunung Juling. Yang pernah membantu kamu dengan pekerjaan rumah. Oh, kamu itu si gendut kecil. Iya, benar itu aku. Hebat, sekarang udah jadi cowok ganteng. Ngomong aja, jangan deket-deket gitu. Ini murid cucu saya. Dan 4 orang tua murid cucu saya. Ya benar, kami juga murid cucu dari guru kecil. Waktu aku turun gunung, guru gak kasih tahu bahwa di bawah gunung punya banyak murid cucu. Guru kecil, Anda mungkin belum tahu, kami semua menerima budi baik dari 3 guru sakti. 3 guru sakti memberi ajaran. Harus temukan guru muda. Bantu Anda melewati cobaan cinta. Cobaan cinta. Cobaan cinta ini adalah Anda menemukan orang tua, setelah dia meninggal Anda akan naik ke surga. Oh, begitu. Guru muda, apakah saya salah bicara? Boleh bicara, suami, dengarkan aku berdalih. Penjelasannya.
Suami jangan dengar. Jadi kamu menikah dengan aku. Dari awal sudah tahu kalau aku punya kehidupan yang singkat. Berharap aku cepat mati, supaya kamu bisa menjadi dewa, bukan? Begitu ya. Jadi aku cuma jadi ujian cinta bagimu. Aku akui. Rencana awalku begitu. Sekarang rencana berubah, walaupun aku tidak tahu kenapa. Aku ingin kamu tetap hidup. Umur panjang. Bukankah kamu ingin naik menjadi dewa? Kalau pada akhirnya menjadi dewa, sedikit terlambat tidak masalah. Apa yang kamu lakukan? Jadi maksudmu, kamu suka padaku. Apa yang kamu lakukan? Kamu pernah begitu padaku sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Aku mencium kamu. Apakah itu sama? Apa bedanya ini? Saya nggak bisa jelasin ke kamu. Mengapa Anda datang ke sini? Aku mau sembunyi di sini beberapa. Sembunyi beberapa hari? Ya, Xiao Huaying mengganggu kamu? Aku akan cari dia. Aduh, dia nggak mengganggu aku. Belakangan ini cara dia memandangku, seperti mau makan aku. Kenapa kamu tertawa? Apa kamu dan Xiao Huaijing masih belum terjadi apa-apa? Perlu terjadi sesuatu. Urusan pria dan wanita. Bicaralah lebih jelas. Sulit dijelaskan. Oh, sudahlah. Biarkan Xiao Huaijing mengajarimu. Merasa aneh tentang Xiao Huaijing. Akhir-akhir ini setiap kali melihatnya, jantung berdetak kencang dan napas terengah-engah. Aku curiga aku mungkin sedang jatuh cinta. Xiao Zhe, 4 keluarga besar memerintahkan semua perusahaan tidak bekerja sama dengan grup Shen. Shen akan bangkrut. Cepat pikirkan cara. Pergi. Pergi, sekarang Yu Zhao Zhao jadi si kecil guru. 4 keluarga besar semua cari muka padanya. Bagaimana aku bisa melawan dia? Dahi kamu gelap, mata keruh. Takut ada bencana datang. Sepertinya bencana yang dikatakan Yu Zhao Zhao memang benar. Nasib kakak sepupu ini benar-benar bagus. Asal menikahi istri, langsung jadi si kecil guru. Xie Zhe, kita tidak bisa begitu saja menyerah. Jadi, rencanamu? Mr. Xiao, maaf menunggu. Minum teh. Tidak perlu. Jemput istri saya pulang. Guru kecil datang bermain beberapa hari. Nanti akan pulang. Sudah semalam, sudah cukup lama. En d'attaque t'as eu, Tuan Zhao, ce Jackie Muda Perji, Tuan Muda Kami Ilan Selera Makan. Lihat wajahnya sampai kurus lapar. Ayo, pulang bersamaku. Aku ingin berhubungan dengan anak-anak muridku. Lalu, apakah aku tidak ada hubungan denganmu? Oh itu, Kau bilang hanya tidak suka aku, merasa aku mengganggu, kan? bukan. Aduh, Tuan Xiao, kenapa muntah darah? Mengapa ada darah? Detaknya cukup stabil, tidak ada masalah. Nyonya, Anda tidak tahu. Sejak Anda pergi, Tuan Muda tidak bisa tidur nyenyak, makanya muntah darah. Aku baru pergi 1 hari. Tak bertemu rasanya seperti 3 tahun. Betul. Sekarang bagaimana? Aku pulang. Baiklah. Kamu sudah sembuh lagi. Boss Xiao. Ayo. Semoga berhasil, guru kecil. Aneh. Tidak masalah. Kau menipuku. Zhao Zhao, jangan marah. Huaijing merindukanmu tapi malu untuk mengatakannya langsung, jadi dia punya ide nakal ini. Merindukanku. Aku pergi ke keluarga Zhao untuk urusan nasib. Nasib.
Mengubah nasib tidak sulit bagiku, perlu melihat penyebab kematian setiap orang. Aneh, sudah mencoba berkali-kali, aku tidak bisa melihat bagaimana kau akan meninggal di masa depan. Apa yang harus dilakukan? Tidak apa-apa, jika aku mati. Bisa segera naik ke surga. Tapi dibanding naik ke surga, aku lebih berharap kamu hidup baik-baik. Xiao Huaijing, aku ingin bicara. Direktur Xiao, maaf, dia langsung masuk, tidak bisa menahannya. Tidak apa-apa, kamu keluar dulu. Apa yang ingin kamu katakan? Xiao Huaijing, aku punya cara untuk membantumu mengubah nasib. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Beberapa hari lalu, aku bertemu biksu membantu mengubah nasib orang. Kakak sepupu tidak mau bertemu? Siapa yang lebih hebat daripada istriku di dunia ini? Kalau kakak sepupu tidak percaya, ajak saja Yu Zhao Zhao ke sana, janjian di tempat biasa di atap. Tenang, kali ini adik sungguh ingin menebus kesalahan. Bisa biksu mengubah nasib? Itu cuma omong kosong dari Xiao Ze, tidak usah pedulikan. Tidak peduli benar, kita lihat dulu. Ayo, pergi. Biksu yang kamu cari bisa dipercaya? Tenant, Tuan Xiao. Aku juga orang yang berlatih, Yu Zhao Zhao bukan manusia. Tuang saja anggur dari labu ini ke tubuhnya, pasti bisa membuatnya kehilangan sihir sementara. Tempi Zhao Zhao. Siak Huaijing pasti bisa kita kendalikan. Itu semua bergantung padamu. Siapa bilang bisa mengubah nasib? Mengubah nasib. Seiya, Guru Kessil. Kau penipu tua, pura-pura di sini. Yu Zhao Zhao, kami baik hati ingin bantu, jangan kacau. Kamu bawa dukun palsu ini, buat bodohi siapa? Apa ini? Sepertinya minuman keras. Ini minuman keras, dan ini arak huang. Orang tua, saya bukan monster, bikin arak huang buat lucu-lucuan kamu ya? Kenapa mantra nggak berfungsi? Apa yang campur di minuman ini? Tenang, minuman ini hanya bikin master kecil kehilangan mantra sebentar. Dukun jahat. Kita pergi dulu, baru bicara lagi. Kakek. Kamu kira bisa pergi sekarang? Kalian hanya ingin harta keluarga Xiao, kan? Biarkan Zhao Zhao pergi, beri kalian semuanya. Kamu tidak punya hak untuk menawar sekarang. Bibi, meskipun tanpa ilmu sihir, bisa menghadapi kalian dengan mudah. Betapa sombongnya. Sekarang kamu kehilangan kemampuan sihir, bisa melawan kami semua, orang-orang, datang. Zhao Zhao, maafkan aku menyusahkanmu. Tidak masalah, sayang. Mereka tidak bisa menyakitiku. Zhao Zhao hati-hati. Tidak punya sihir, hebat sekali. Kenapa arakmu tidak berfungsi? Kemampuanku tidak cukup. Kalian lebih baik cari orang lain. Jangan pergi. Zhao Zhao mari saja. Hati-hati. Xiao Huaijing. Xiao Huaijing. Xiao Huaijing. Aku membunuh seseorang. Sizhe, bagaimana ini? Jangan panik, kita memang ingin menyingkirkannya hari ini. Lebih baik tambah beberapa serangan sekarang.
Tidak bagus, mereka punya sihir. Cepat kabur. Kenapa sihirku tidak berfungsi? Pendeta kecil. Hao Cheng, kenapa sihirku tidak bisa menyembuhkan Xiao Huaijing? Pisau ini penuh racun. Racun mematikan. Xiao Huaijing. Apakah masih ada cara untuk menyelamatkannya? Pisau ini diolesi racun, begitu masuk ke kulit. Walau tidak langsung mematikan, tapi hanya bisa bertahan setengah tahun. Muntah darah di awal. Di akhir, seluruh tubuh membusuk. Apakah ini takdir Uejing? Bintang kesepian yang malang, tak bisa hidup lebih dari 6 bulan. Pantas tak bisa lihat takdir hidupnya. Dia mati karena aku. Kehadiranku, umurnya pendek. Ternyata aku adalah ujian hidupnya. Kau menangis, Guru kecil. Guru kecil tak pernah menangis dari lahir. Menangis kali ini pasti karena sungguh-sungguh. Jadi ini ujian rasa cintaku, kan? Guru kecil, setelah umur Xiao Huaijing habis, kau bisa jadi dewa. Tidak, meskipun mengorbankan setengah hidup berlatih, aku tetap menyelamatkan. Guru kecil, nasib Xiao Huaijing sudah terbentuk. Kehidupan dan kematian sudah ditentukan. Hanya ujian cinta bagimu. Aduh, itu benar, guru kecil. Mangerbankan latihan untuk sirang manusia biasa tidak sepedon. Di dunia, tidak ada yang benar-benar layak atau tidak. Aku hanya ingin mengikuti kehendak hatiku. Guru kecil, tapi ini adalah ujian nasib dari langit. Kalau begitu, aku akan melawan takdir demi dia. Guru kecil, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Xiao Huaijing juga baik-baik saja. Guru kecil. Kamu bangun, Xiao Xiao membebaskan takdirmu. Zhao Zhao bagaimana keadaannya? Xiao Xiao, untuk menyelamatkanmu, dia terluka parah, dibawa Zhao Cheng untuk berobat. Aku harus menemukannya. Empat Elder, lukaku sudah sembuh. Di mana Zhao Zhao? Istrimu ada di sini. Di mana? Zhao Cheng, kenapa pegang ayam itu? Ini adalah istrimu. Apa? Kamu bilang ini adalah Zhao Zhao? Ayam apa? Tante adalah Phoenix. Betul. Guru kecil kehilangan kekuatan menyelamatkanmu, jadi kembali ke bentuk aslinya. Bagaimana cara supaya dia kembali jadi manusia? Dia sekarang sangat lemah, kamu punya energi ilahi dia. Bersama denganmu mungkin membantu dia kembali jadi manusia. Ini Zhao Zhao. Ini nyonya muda. Tak disangka nyonya muda ternyata anak ayam. Sebenarnya lumayan imu. Sudah dibilang nenek agung itu burung bangau, bangau. Jangan sentuh aku, pergi. Tak disangka Zhao Zhao demi menyelamatkanmu jadi tunjukkan wujud asli. Tenang saja, nenek. Aku pasti cari cara biar Zhao Zhao kembali jadi manusia. Ini enak sekali. Siapa mau makan serangga, nenek mau makan daging. Udara dingin, aku buatkan lingkaran rumput untuk Xiao Xiao, untuk dipakai. Lihat betapa lucunya. Tolong. Jalankan sesuai rencana ini, rapat selesai. Kenapa Tuan Xiao tiba-tiba memilih? Ini hewan peliharaan jenis baru ya? Aduh, Zhao Zhao, kapan kamu akan berubah kembali jadi manusia? Aku juga tidak tahu. Aku tidak akan jadi ayam seumur hidup. Lebih baik jadi burung Phoenix. Sekarang kamu ayam.
Cium sedikit tidak masalah kan? Kamu mau ngapain? Xiao Huaijing berani sekali memanfaatkanku. Jangan sampai membuat aku penuh air liur. Si kecil belum menunjukkan tanda pulih. Apakah nyonya kecil hanya bisa jadi ayam selamanya? 4 tetua, apakah Zhao Zhao punya 3 guru di gunung? Bisakah meminta mereka turun menyelamatkan Zhao Zhao? 3 guru tidak pernah turun gunung dengan mudah. Kalau begitu, saya bisa naik gunung meminta guru agung kematian. Naik ke Gunung Juling harus berjalan langkah sujud, banyak menyerah di tengah gunung. Apakah kau yakin ingin naik gunung? Apakah kau yakin ingin naik gunung? Tidak bisa pergi, Bibi mengubah nasibmu, jangan mati di tengah gunung. Demi menyelamatkan Zhao Zhao, saya bersedia melakukan apa saja. Pak Xiao, ini sepertinya Gunung Juling yang mereka bicarakannya? Kau tidak perlu ikut naik, tetap di bawah gunung merawat nenek baik-baik, jalan selanjutnya saya bisa jalan sendiri. Pak Xiao benar-benar tulus pada Nyonya Muda. Semoga kali ini, Nyonya Muda bisa berubah jadi manusia. Xiao Huaijing, kamu benar-benar bodoh. Zhao Zhao, bertahan sedikit lagi. Sebentar lagi sampai puncak. Xiao Huaijing. Xiao Huaijing. Ada orang menerobos gunung. Zhao Zhao, baru turun gunung sebentar. Kenapa kamu langsung kembali ke bentuk asli? Jangan bilang, bentuk ini cukup lucu. Kalian cepat bantu aku kembali ke wujud manusia. Baik, segera berikan mantra padanya. Tiga guru suci, selamatkan Zhao Zhao. Kamu suami Zhao Zhao yang ditemukan di bawah gunung. Zhao Zhao memilih pria juga tidak buruk, wajah tampan sekali. Tampan sih tampan, tapi untuk Zhao Zhao kita masih kurang sedikit. Memang kurang sedikit. Tiga guru suci, meski tidak sebanding dengan Zhao Zhao, saya akan selalu menemani dia. Mohon selamatkan dia. Menyelamatkan orang bukan tidak bisa, tapi kamu harus memberi kontribusi. Tiga guru suci, apa yang kalian minta? Bagaimana kalau kamu berikan nyawamu pada kami? Kenapa jadi berat hati? Sulit mengubah takdir, takut mati itu bisa dimengerti. Aku mau. Hidupku diberi Zhao Zhao, sekarang tukar hidup Zhao Zhao. Aku amat berharap. Kalau begitu kita mulai. Sudahlah, jangan ganggu dia. Zhao Zhao. Aku kembali jadi manusia. Kalian bertiga, keluar. Aku ingin bicara dengan Xiao Huaijing. Baik-baik, ternyata setelah punya suami, lupa guru ya. Wanita jika sudah besar, memang tidak bisa ditahan. Kamu tidak apa-apa ya? Syukurlah. Meskipun baru-baru ini aku berubah jadi ayam. Ayam jantan, tetapi apapun yang kamu lakukan aku bisa lihat dan dengar. Sepertinya aku tidak melakukan hal buruk, kan? Sekarang kamu jadi ayam. Aku cium sedikit tidak masalah, kan? Bagaimana menurutmu? Aku akui, saat kamu berubah jadi ayam, aku mencium kamu. Phoenix, Phoenix.
Ya, Phoenix. Aku akui, saat kamu berubah jadi Phoenix, aku mencium kamu. Kalau begitu, aku harus balas. Kenapa kamu diam saja? Menurutku, masih kurang. Kenapa rasanya seperti kubis sendiri dimakan babi? Benar, murid kecil kupelihara 10.000 tahun, sekarang hatinya hanya untuk Xiao. Kita tidak bisa membiarkan yang kecil berhasil. Kenapa kalian kembali lagi? Xiao Xiao siapa? Aku Xiao Huaijing. Xiao Huaijing, meskipun Zhao Zhao sudah kembali ke wujud manusia, daya sihirnya masih banyak berkurang. Dia perlu istirahat di gunung. Kamu pulang dulu. Tidak apa-apa, rumah masih banyak kamar kosong, dia bisa tinggal menemani aku. Sakit sekali, kamu. Kamu masih tahu sakit ya, baru turun gunung beberapa hari sudah jadi gila cinta. Hubungan pria dewasa dan wanita perlu menjaga jarak, ngerti gak? Guru, dia sudah jadi suamiku, jaga jarak apa? Jadi kalian sudah berlatih bersama? Ngomong-ngomong, ini bikin saya kesal. Dalam kitabmu juga tak ada cara berlatih bersama, saya mau tahu caranya. Bagaimana caranya sebenarnya? Hal ini takbol buru-buru. Tak boleh buru-buru. Kapan kekuatanku pulih? Datant que Sini, Guru Kazitau. Kenapa rahasia banget? Ada mau disampaikan atau enggak? Apakah kamu masih ingin jadi dewa? Tentu saja. Syukurlah kamu tidak terjebak oleh pria. Kamu telah mengubah nasibmu, menghabiskan banyak tenaga. Untuk pulih, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam satu malam. Jadi pelan-pelan saja berlatih. Sebenarnya masih ada cara lain untuk cepat jadi dewa. Cara apa? Berpisah dengan Xiao Huaijing. Cari pria yang lemah nasibnya. Saat dia mati, kamu pasti akan terangkat. Apa? Dua guru, melihatku ada apa? Apakah kamu benar-benar mencintai Zhao Zhao? Aku suka dia. Aku ingin selalu bersamanya. Seorang manusia, meskipun mengubah takdir, hanya memiliki hidup beberapa dekade saja. Bagaimana mungkin bicara tentang selamanya? Aku ingin selalu ada di sampingnya selama waktu yang kumiliki. Apa ini? Obat ini bisa membuat hidup abadi. Bukankah kamu suka Zhao Zhao? Jika kamu meminum ini, kamu bisa bersamanya selamanya. Benarkah? Tapi juga ada yang lain. Jika kamu meminum obat ini, Zhao Zhao tidak akan bisa menjadi dewi. Karena dia telah mengubah nasibmu, hanya ketika kamu meninggal, dia bisa menjadi dewi. Terima kasih atas kebaikan dua guru dewa, aku tidak akan minum obat ini. Kehidupan abadi, kamu tidak Aku ingin, tapi aku tidak bisa menghalangi dia menjadi dewi demi keinginanku sendiri. Bisa bertemu dengannya sudah merupakan kebahagiaan, aku tidak bisa meminta terlalu banyak. Meski aku ingin menjadi dewi, tapi aku ingin bersama Xiao Huaijing. Bodoh. Kenapa untuk manusia biasa? Mengorbankan kekuatanmu untuk itu? Guru, di bawah gunung ada kata, berharap mendapatkan hati seseorang, sampai rambut putih tak terpisahkan. Aku ingin jadi dewa. Aku juga ingin menemani Xiao Huaijing menjalani hidup yang singkat. Guru tidak rela kehilanganmu. Sering pulang dan kunjungi kami, orang tua kesepian. Jangan lupa terakhir kali kamu bilang pasang wifi. Kita bertiga main game tapi cuma berdiam. Baiklah, akan kirim orang untuk urus itu. Kalau begitu kita pergi dulu. Aku lupa tanya guru bagaimana cara latihan ganda. Tenang, aku tahu. Serius, ajari aku. Baiklah, malam ini aku ajari kamu.